Salam, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang ke-37, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya cinta untuk Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Senin tanggal 14 April 2025. Di Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Jadi Petrus berbicara sama Yohanes kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Jadi tiba-tiba imam-imam datang kepada Petrus dan Yohanes karena mereka berbicara atas nama Tuhan Yesus. Datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Jadi ada orang Saduki juga datang kepada Simon Petrus dan Yohanes, karena kedua rasul ini dipercayakan Tuhan Yesus Kristus untuk berani memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi orang-orang Saduki datang, imam-imam, mereka marah karena Yohanes dan Petrus mengatakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Yang memang benar, di Yesus kasih bangkit orang. Lazarus mati bangkit. Apalagi kita mau menjelang Paskah, tanggal 18 hari wafatnya Yesus Kristus, Jumat ini. Bangkitnya tanggal 20 subuh-subuh. Kita merayakannya lagi. Kita patut bersyukur. Ini Petrus dan Yohanes sangat mengalami tentang kuasa Yesus Kristus. Bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan dari orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Jadi ada banyak penolakan di sana. Tapi beraninya Petrus dan Yohanes ada jiwa berani untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dan tidak pernah berubah. Di ayat ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi mereka itu ditangkap sampai keesokan harinya. Bapak saudara, karena hari telah malam. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap hanya memberitakan nama Yesus, bangkit dari antara orang mati. Para imam tidak setuju, orang Saduki tidak setuju. Tapi Tuhan melepaskan mereka juga, karena Tuhan menyertai mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Demikian juga kita, kalau kita disertai Tuhan, Tuhan pasti melepaskan kita. Roh-roh jahat mengintimidasi tidak mampu, karena yang menjaga kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kita tercipta dari debutan, mati kembali ke debutan. Roh naik kepada Allah yang dikaruniakan kepada kita. Ayat kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Jadi orang Yahudi tua-tua adakan sidang di Yerusalem untuk menghukum kedua orang, yaitu Petrus dan Yohanes. Sekali lagi mereka tidak dihukum. Tuhan kasih jalan. Jadi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh ada jalan, ada pembebasan, free, dimanapun kita berada.
ingat Tuhan, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan padanya. Yeremia 17 ayat ke-7. Tetapi di ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, kalau mau diberkati. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-33, Kisah Rasul 4 ayat yang 33. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Rasul-Rasul ini bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ya. Ayat ini berkaitan dengan hari Minggu ini, tanggal 20. Ya, kebangkitan Yesus. Makanya subuh-subuh jam 5 kita sudah di gereja mengikuti ibadah. Jangan lupa Bapak Saudara. Ya. Karena tanggal 18 wafatnya Yesus, tanggal 20 Minggu ini, April 2025 kebangkitan Yesus. Datanglah subuh-subuh. Ya. Jadi Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ya. Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Ya. Jadi kita hidup melimpah-limpah di dalam Tuhan. Berkat melimpah. Kasih Tuhan melimpah kepada kita. Ya. Asal kita taat akan firman-Nya, hidup tidak akan sia-sia. Ya, Bapak Saudara. Ayat yang terakhir, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki Rasul-Rasul. Ya. Jadi intinya Rasul-Rasul, ya, Yohanes, Petrus. Ya, itu pengikut Tuhan yang luar biasa. Belum yang lainnya. Ya, kita ikut Tuhan harus begitu. Jangan maju mundur. Ya. Baca Alkitab juga mikir-mikir. Gaji mau, cari uang mau, ya. Makan mau, baca Alkitab mikir-mikir. Alasannya ada kegiatan. Ya, mata mengantuk. Ya, apalagi itu. Ya, belum lagi hari Minggu. Jangan tunggu Paskah, Natal baru gereja. Tiap hari Minggu gereja. Poin penting. Ya, karena Tuhan melihat hati, bukan cara omongan kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi bergerejalah, baca Alkitab. Saya doa-doa supaya bulan ini selesai sudah. Saya baca Alkitab Kejadian supaya saya start lagi dari Kejadian. Ya, saya sehari baca bisa 4, 5 jam, 6 jam. Ya. Pernah juga saya baca 8 jam sehari, bahkan lebih. Ya, itu karena Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca 15 menit sehari, ya baca, latih iman. Ya. Supaya hidup kuat kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Jangan kepada manusia. Kita dari di tanah semua. Tidak ada yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Tuhanlah yang paling utama, tertinggi di surga dan di bumi. Jadi tidak ada yang menandingi. Nafas Tuhan kasih. Kalau dia cabut, mati kita semua. Ya, maka itu berhati-hatilah, jauhi kejahatan, cari Tuhan, kebenaran. Pasti diberkati, disehatkan, sakit penyakit sembuh, miskin jadi kaya. Saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2025, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki Rasul-Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.